Kita sudah lihat bagaimana ketika kita menjalankan sebuah kontainer di dalam sebuah aplikasi dalam kontainer. Nah, sekarang trennya itu tadi kan kita udah lihat konten apa aplikasi itu dalam kontainer, tapi kan kita sudah tahu kalau sekarang itu trennya aplikasi itu bukan lagi monolitik tapi microservice. Nah, banyak pertanyaan kenapa sih kita harus pakai microservice? Apakah monolitik itu sudah ketinggalan atau apa? Sebenarnya sih enggak gitu. Cuman microservice ini lebih banyak benefitnya lah kalau dibandingkan sama monolitik. Nah, nanti akan kita bahas. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan monolitik sama microservice ya? Kalau monolitik itu pada dasarnya kita bandingkan sebuah aplikasi yang dia sebandel gitu, gede gitu ya. Di dalamnya sudah ada front end-nya, ya, ada akun service di situ, payment service di situ, shipping service di situ. Jadi bayangkan kalau kita ngebuat aplikasi itu dalam satu jar file, kalau itu Java, dalam satu direktori PHP ya. Jadi semua di situ, front end di situ. Terus ada modul-modulnya, ada modul payment-nya, ada modul akunnya, ada modul semuanya pokoknya dalam satu aplikasi. Dan biasanya itu dalam satu bahasa pemrograman gitu. Dibandingkan kalau sama microservices, ya, kalau misalnya kita lihat, ya, microservice itu dia um, dipisah di loosely ya dipisah-pisahkan antar modul-modul itu. Jadi kita lihat front end-nya dibuat sendiri nih sama dia gitu ya. Front end-nya adalah service independen sendiri gitu ya. Service B itu adalah service account, service itu adalah service payment, yang lain itu service shipping gitu ya. Dibandingkan sama ini itu. Nah, kalau misalnya kita lihat aja dari strukturnya ini, kita kan bisa tahu ya kan. Um, ada lebih banyak benefit yang bisa kita lihat kalau kita bisa buat setiap service itu berdiri independen. Nah, tapi kalau konsepnya itu secara konsep seperti ini. Jadi kalau monolitik itu satu kesatuan aplikasi yang gede, microservice itu dia dipecah-pecah. Itulah simpelnya lah ya. Simpelnya setiap modul-modul dipecah-pecah sama developernya gitu. Nah, kalau secara monolitik dan microservice kita bisa lihat ya, kalau dia di deploy di dalam perbedaannya adalah ketika dia monolitik ini ya, anggap misalnya kita menjalankan sebuah aplikasi Java. Nah, Java itu kan dia perlu library tertentu gitu ya, library A, library B, itu biasanya satu gitu. Library-nya cuma perlu setiap jenis itu satu versi gitu. Jadi keuntungannya kalau pakai monolitik itu, jadi setiap kita nggak usah pikirin banyak-banyak versi-versi library karena biasanya kalau menjalankan sebuah aplikasi itu pasti dia pakai satu aja. Kayak tadi itu PHP ya Nginx satu versi aja gitu ya, nggak perlu Nginx versi-versi lain. Ataupun PHP FM-nya udah PHP FM versi sekian aja, nggak perlu yang lain. Tapi kalau kalau kita menjalankan microservice langsung di dalam VM, itu ada kemungkinan dia conflicting dependencies. Karena kenapa? Karena kan pada dasarnya setiap microservice itu kadang-kadang kita buatnya tuh bisa aja nanti beda-beda bahasa pemrograman. Ini kan kita bahas. Dan juga setiap microservice itu ketika dipisah-pisahkan tuh pasti ada tujuannya. Mungkin yang payment ini dibangun oleh tim ini, yang bagian akun itu dibangun oleh tim ini, dan mereka menggunakan aplikasi apapun library-library yang berbeda. Emang bahkan apa? Misalnya ada satu microservice dia itu bisa pakai library A versi 1. Ada yang microservice lain dia pakai library A2, library yang sama tapi versi 2 gitu ya. Ada lagi dia pakai library X ya, yang satu versi 23, yang satu versi 14. Jadi kebayangkan kita kalau nggak kita jalankan ini di dalam kontainer, gimana ribetnya kita nge-manage berbagai macam library gitu. Karena bisa aja ya tadi aja gak usah jauh-jauh, satu aplikasi simple aja dia butuh library yang nggak sedikit gitu. Gimana kalau kita punya beberapa service yang dia berbeda-beda bahasa pemrograman, ataupun berbeda-beda bahasa. Mungkin yang pertama itu lebih terbaru karena timnya masih fresh, yang lain itu sudah aplikasi legacy, jadi butuh library yang lebih lama gitu. Gimana kita manage ya? Bisa sih, tapi ribet kayak gitu kan bahasa simpelnya. Lalu kalau di deploy secara di server itu kalau misalnya kita lihat, nah microservice itu bisa sih di deploy di server, tapi ya kalau misalnya nggak kita jalankan di kontainer, ya kita mesti buat konfigurasinya, kita buat routing-routingnya gitu. Dan ada kemungkinan kalaupun kita mau scaling itu nggak otomatis kayak gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita mau scaling microservice itu kita mau scaling semua microservice. Yang pertama misalnya dia punya satu replika di sini. Terus kita install, kita routing lagi nanti dia. Jadi ada 2 replika. Kita mau buat di mesin lain, kita mesti install lagi yang sama sini. Kita buat konfigurasinya sama dengan berbagai macam library yang berbeda-beda. Kita buat di sini manual semuanya.
kalau kita nggak pakai kontainer. Jadi bayangkan pekerjaan yang tadi kita install PHP itu kita mesti lakukan berkali-kali di beberapa mesin dan juga kita mesti atur routingnya biar dia jangan konflik-konflik dalam satu mesin. Jadi kalau pertanyaannya, bisa nggak kalau kita scaling microservice tapi nggak pakai kontainer? Bisa, tapi susah juga. Sama kita mesti manage dependency. Yang ini juga kita mesti manage routingnya, library-nya gitu ya. Dan kalau kita bandingkan menjalankan microservice di sebuah kontainer itu, ya, kalau kita jalankan sebuah microservice di sebuah kontainer itu lebih baik lagi, lebih oke. Karena kenapa? Karena tadi balik lagi ke manfaat kontainer yang dia ada isolation, resource isolation. Jadi bayangkan kita sudah pisahkan, kita sudah decouple sebuah microservice itu modul-modulnya, sebuah aplikasi monolitik ke beberapa modul. Nah, sudah kita decouple, sudah kita pisah-pisahkan, kita juga isolate dia. Akibatnya apa? Ya kita delivery-nya lebih cepat kalau dia sudah ada dalam kontainer. Dan delivery juga lebih cepat lagi. Nah, apa sih keuntungannya kalau misalnya kita memakai microservice? Kalau misalnya kita pecahkan ya, ini kalau kita pakai microservice, yang pertama developer itu bekerja di small code base-nya. Karena biasanya kalau monolitik itu pasti ribuan line, ya nggak sih? Ribuan line kan, banyak banget line-line harus kita maintain gitu, dan juga banyak banget modul-modulnya. Sekali kita clone itu lama bisa-bisa gitu, apalagi kalau sekelas Java yang lama itu kan, itu mah susah. Tapi kalau kita pakai microservice itu lebih kecil semua code base-nya, dan juga mungkin pun ngebantu IDE kita juga virtual code-nya atau NetBeans-nya itu lebih enak ngolahnya karena code base-nya nggak luas gitu ya, dan lebih ramah editor lah kalau bisa kita bilang gitu. Terus setiap tanggung jawabnya developer itu jadi lebih ke define gitu. Jadi sebuah tim itu bisa di-assign ke microservice yang berbeda-beda gitu. Setiap microservice itu bisa di-manage oleh tim yang berbeda. Itu bisa gitu kan. Code review juga lebih cepat karena dia kecil code base-nya, dan juga load-nya pengerjaannya juga nggak rame-rame dicemplungin gitu. Karena lebih kecil jadi lebih cepat code review-nya gitu. Jadi update juga lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya dia pakai microservice, karena biasanya update itu tergantung dengan modul payment diupdate, modul ini diupdate, itu lebih cepat lagi gitu. Karena mungkin ada dedicated tim di situ, dan juga review-nya lebih cepat dan delivery juga pasti lebih cepat gitu kan. Lalu dia apalagi aplikasi ini, teknologi stack itu bisa berbeda-beda di setiap microservice. Nah, kalau bisa kita lihat di sini nih, kalau kita menerapkan microservice, kita bisa menerapkan misalnya front-end kita pakai Angular atau Vue atau React, yang mana yang canggih-canggih lah ya framework sekarang gitu ya. Dan terus apalagi misalnya dia untuk account dia pakai Java gitu kan. Nah, untuk payment dia pakai Golang gitu, dan untuk Python dia pakai Shipment gitu. Untuk Shipment dia pakai Python gitu ya. Itu bisa dilakukan. Karena ada aja perusahaan yang memang dia punya misalnya, tapi bisa nggak kalau dia satu code semua? Bisa, nggak masalah, lebih bagus ya. Tapi beberapa perusahaan juga itu ada yang dia timnya dedicated gitu. Memang dia ada tim-tim memang profesional atau expert di bidang manajemen account, dan mereka sudah punya expertise juga untuk ngebangun microservice account ini dengan memakai Java gitu. Yang lainnya karena payment itu misalnya dia pakai Golang. Kenapa Golang? Misalnya karena bisa diintegrasi ke berbagai macam vendor itu lebih baik gitu. Misalnya ini cuma bilang aja. Bisa gitu ya. Jadi kita bisa lakukan teknologi stack itu bisa different ya. Jadi kita bisa lebih, dan kita juga misalnya kalau misalnya kita mau rekrutmen nih misalnya, di rekrutmen itu kita lagi banyak-banyaknya ini developer yang jago di Ruby gitu. Sementara aplikasi-aplikasi sebelumnya dibangun nggak pakai Ruby, tapi tenang aja karena sudah pakai microservice, kita bisa hire mereka untuk ngebangun yang lain lagi, project yang lain lagi. Jadi lebih enak kalau ketika kita meng-assign timnya itu, karena teknologi itu bisa dipakai beda-beda gitu. Terus apalagi continuous delivery itu akan lebih mudah. Tadi karena itu masih terkait dengan code base itu lebih small ya, code review itu lebih cepat, dan kita juga sudah ada teknologi DevOps sini kan. DevOps atau CI/CD gitu. Yang lebih cocok dan yang sangat cocok diterapkan di microservice dengan berbasis kontainer. Jadi salah satu cara cepat untuk mendeliver microservice deployment itu adalah menggunakan continuous integration dan continuous deployment, CI/CD ya, konsep CI/CD ataupun metodologi DevOps. Lalu apalagi
dia bisa di scale independently gitu. Jadi coba kita lihat di sini, Angular itu service-nya ada 2 nih. Mungkin karena yang akses banyak, front-nya yang akses banyak. Karena front yang akses banyak, akun itu lebih banyak loginnya. Jadi makanya dia di scale jadi 2 gitu. Jadi kalau bandingkan sama monolitik, ya semuanya gitu. Seablek-ablek itu aplikasi di copy, di scale gitu ya. Boros resource juga gitu ya. Nah, boros lama juga deployment-nya gitu kan. Nah, kalau ini kan dia karena lebih kecil-kecil dan dia lebih enak untuk di scaling-nya. Contohnya payment, karena semuanya orang belanja, jadi payment-nya tuh jadi lebih banyak di scale-nya. Kalau yang shipment tuh karena kalau dia sedikit ya udah dia satu aja. Jadi dia bisa independen di scale-nya. Nggak kayak monolitik yang satu di scale ya, mau nggak mau semua entire bundling itu di scale semua. Tapi kalau monolitik per modul kita bisa scaling. Lalu data can be decentralized. Jadi misalnya kan kadang-kadang beberapa konsep pemrograman itu beberapa praktek untuk membuat aplikasi itu dia kadang-kadang lebih cocok dengan database tertentu. Gitu kan. Kadang-kadang kalau kita buat di monolitik susah gitu. Mesti kita membuat codingan ya kalau misalnya dia baca kalau modul ini pakai data source yang gini, kalau modul ini pakai data source yang ini gitu. Bisa konflik nanti atau nggak bisa error gara-gara kita salah mapping database ataupun kita terpaksa ya udah pakai database satu aja. Cuma kalau kita pakai konsep microservice ya, data itu bisa di decentralize gitu. Jadi kita bisa pakai, misalnya kalau ini cocok untuk disimpan di Postgre, boleh silakan gitu. Shipment karena ada pakai longitude, latitude segala macam, lebih cocok pakai NoSQL. Kita bisa pakai MongoDB, boleh aja gitu ya. Payment kita bisa pakai MySQL gitu. Jadi karena setiap microservice itu sudah independen dan dia bisa dijalankan di container, bisa isolation, jadi dia bisa data itu juga bisa decentralize gitu. Lalu dia bisa isolate failure. Kenapa? Kalau misalnya ada error atau bug yang terjadi di sebuah microservice, ya itu hanya terjadi di dia aja. Misalnya ada bug terjadi di microservice payment, ya hanya terjadi di payment aja gitu. Mungkin di paymentnya dia akan mungkin ada sedikit disruption. Tapi kalau ketika dia akses akun, akses shipment itu baik-baik aja, kayak gitu. Sebelum dia akses modul ini gitu, kayak gitu. Jadi isolate failures ini adalah salah satu kunci utama ketika kita membuat microservice dan apalagi kalau dia sudah di deploy ke container, kita bisa lebih kecilkan scope errornya di mana gitu. Dan dia nggak nyebar kemana-mana gitu. Kalau kontainernya crash misalnya, anggap ini kontainer ya, ini crash misalnya, karena dia bisa di scale independently, kita bisa langsung buat lagi satu lagi di situ. Jadi kita banyak keuntungan microservice yang bisa membuat kita tuh lebih enak lah ketika melakukan deployment ya atau CI/CD gitu ya. Jadi itu contoh kelebihan ya microservice. Jadi developer tuh lebih kecil, lebih working di small code base ya. Tanggung jawabnya tiap-tiap orang itu bisa lebih di-define ya. Tiap tim itu bisa punya dedicated team untuk memanage sebuah microservice. Terus teknologi stack-nya itu bisa berbagai macam. Jadi nggak hanya satu aja. Jadi kamu misalnya kalau teman-teman nih ada memang ikuti tutorial ya, belajar Udemy misalnya. Oh PHP bangun ini, oh jago, oke jadi. Terus dia buat lagi nih besoknya, oke saya sudah buat autentikasi pakai Java, keren. Belajar Udemy lagi, cara ngebuat shipping apa, oh belajar lagi, integrasikan ke websitenya, e-commerce-nya. Tapi karena sudah pakai microservice, ya bisa. Yang tadinya pakai Java, dia tersalurkan Java-nya, dia juga mau belajar Golang gitu ya, ataupun Node.js untuk ngatur yang lain. Misalnya dia belajar lagi, dia bisa buat itu microservice yang lain, tapi bisa diintegrasikan untuk ke satu front end kayak gini. Jadi teknologi stack-nya itu differ, ya lebih menguntungkan lah kita nanti. Easier continuous delivery ya. Sekarang kan sudah banyak itu mekanisme CI/CD kayak DevOps gitu ya. Continuous integration dan continuous delivery ini lebih cocok diterapkan ketika kita sudah decouple ini semua. Sebenarnya kalau ditanya, boleh nggak dia itu diterapkan di monolitik? Boleh aja, tapi banyak cost harus kita keluarkan, resource-nya gitu ya. Orang-orang yang untuk memaintain VM-nya, orang yang untuk orang harus ada yang standby untuk memprovisioning saat VM ini gitu ya. Kalau pakai kontainer kan enggak gitu, karena kan kontainernya bisa kita jalankan di sebuah server gitu, dan bisa kita scalingkan nanti. Apalagi kalau kita sudah pakai cloud-nya juga bisa auto scale nanti, itu bisa gitu. Lalu data kan decentralized ya. Ingat kita bisa pakai tipe database apa aja. Mungkin microservice ini langsung connect ke big data, bisa gitu ya. Yang lain nggak connect, bisa gitu. Dan terkait terkait isolate failure ini yang tadi, kita bisa
memastikan kalau ada bug atau error itu nggak bakal terjadi di microservice lain. Kalau di dia aja, bisa kita isolate gitu ya. Itu keuntungannya kita jalankan microservice di dalam container. Nah, untuk yang ini kita nggak ada demo ya. Demonya nanti belakangan sekalian sama Kubernetes. Jadi, tapi ini pengantar microservice ya nanti. Berikutnya nanti boleh kita akan